Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2303055011017 dari kelas C, Program Studi Gizi Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Epidemiologi Gizi. Teman-teman sekalian, sebelum beralih ke pembahasan inti pada video kali ini, terlebih dahulu perlu kita ketahui bersama bahwa apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi itu? Nah, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian dan distribusi masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu tujuan dari epidemiologi yaitu untuk mendiagnosis masalah kesehatan, mengetahui riwayat alamiah dan penyebab dari penyakit. Nah, teman-teman, inti dari video kali ini yaitu kita akan membahas lebih lanjut terkait konsep dasar timbulnya penyakit. Tapi sebelum itu kita ketahui dulu nih apa definisi dari penyakit itu sendiri. Dari beberapa teman-teman pasti sudah mengetahui definisi dari penyakit bahwa penyakit itu adalah kondisi tidak menyenangkan yang dirasakan oleh tubuh dan rasanya itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, betul teman-teman, tapi perlu diperjelas lagi bahwa penyakit itu adalah kondisi abnormal yang memengaruhi struktur atau fungsi tubuh sehingga menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja secara optimal. Penyakit dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan kelainan sistem jaringan. Penyakit itu berbeda dengan sakit, teman-teman. Kalau penyakit itu bersifat objektif karena bisa dilihat dari parameter tertentu. Sedangkan kalau sakit itu sendiri bersifat subjektif. Dalam hal ini contohnya keluhan yang bisa dirasakan. Jadi definisi dari penyakit dan sakit itu tentu berbeda. Dari pembahasan sampai sini sudah mengetahui kan definisi dari penyakit. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan inti yang kemudian akan dibahas selanjutnya yaitu terkait dasar timbulnya penyakit. Dasar timbulnya penyakit ada 3. Nah, yang pertama yang paling sederhana adalah segitiga epidemiologi atau yang dikenal dengan triad epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam timbulnya penyakit. Dalam model segitiga epidemiologi, penyakit terjadi ketika ketiga faktor yaitu agent, host, dan environment atau lingkungan berinteraksi. Keseimbangan antara ketiga faktor tersebut akan menghasilkan kondisi sehat. Perubahan pada salah satu faktor akan mengubah keseimbangan interaksi ketiga faktor yang nantinya akan berakibat pada bertambah atau berkurangnya penyakit. Penyakit terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara 3 faktor tadi, yaitu manusia sebagai host, penyebab atau bibit penyakit atau agent, dan lingkungan atau environment. Interaksi ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bentuk pengungkit. Apabila pengungkit masih dalam keadaan seimbang, maka masyarakat masih sehat. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang ketiga faktor tersebut. Nah, yang pertama yaitu agent dulu. Nah, agent yaitu substansi tertentu yang kehadirannya atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan penyakit. Agent tidak hanya berupa makhluk hidup atau yang dikenal dengan biotik yang menyebabkan infeksi, tapi bisa juga dalam bentuk non-hidup atau abiotik. Kemudian yang kedua yaitu ada penjamu. Manusia atau makhluk hidup lainnya yang menjadi tempat terjadi proses alamiah perkembangan penyakit. Nah, yang ketiga yaitu ada lingkungan. Nah, di lingkungan inilah yang mempertemukan antara inan dengan agent. Konsep dasar timbulnya penyakit yang kedua adalah roda atau well. Nah, ini nih topik fokus kita pada video kali ini. Nah, konsep yang ketiga yaitu jaring-jaring sebab akibat. Tapi teman-teman, kita tidak akan membahas konsep yang ketiga ini kali ini. Oke, mari kita bahas bersama tentang roda tadi, yaitu dimulai dari definisinya dulu ya. Nah, roda atau well merupakan salah satu konsep penyebab penyakit dalam epidemiologi yang mana roda ini digambarkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Manusia sebagai bagian intinya dan lingkungan seperti biologi, sosial, dan fisik itu mengelilinginya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa penyakit dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor penyebab yaitu ada manusia sebagai host, penyebab atau bibit penyakit sebagai agent dan environmentnya atau lingkungannya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping, ini adalah contoh dari konsep timbulnya penyakit yang kedua, yaitu roda. Nah, dari gambar juga bisa dijelaskan bahwa peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Nah, faktor lingkungan sosial itu sendiri bisa saja terdiri dari pekerjaan, pendidikan, entah itu status sosial lainnya seperti kemiskinan atau sebaliknya.
Kemudian yang kedua ada peranan lingkungan fisik. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Sunburn itu yaitu paparan sinar UV yang berlebihan. Kemudian ada kondisi fisik di sini bisa saja dari kondisi geografis, iklim, atau suhu. Yang ketiga adalah peranan lingkungan biologis, lebih besar dari yang lainnya pada penyakit lewat vektor malaria. Lingkungan secara biologi berhubungan dengan mikrobiologi atau organisme itu sendiri. Nah, yang keempat ada peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Faktor genetik mempengaruhi kesehatan dan penyakit, bisa saja dalam populasi atau dalam keluarga itu sendiri. Itulah tadi pemaparan materi tentang epidemiologi, khususnya dalam konsep dasar timbulnya penyakit. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat kesalahan, baik itu tutur kata atau ucapan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.